Gelandang Persebaya Ricky Pratama siap buktikan kualitas saat hadapi Arema FC di semifinal. Gelandang Persebaya Surabaya, Ricky Pratama, siap membuktikan kualitasnya ketika menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa, 4 Agustus 2026. Pemain berusia 23 tahun itu menilai laga ini penting, bukan hanya agar bisa membawa Persebaya melaju ke babak final. Namun, ada gengsi tersendiri. Pertemuan Persebaya Surabaya dengan Arema FC memang selalu mendapat atensi khusus dari supporter dua kesebelasan. Apalagi sejak bergabung dengan Persebaya musim ini, ia kembali menemukan sentuhan terbaik. Musim lalu di PSM Makassar ia minim menit bermain. Sudah mulai mendapat kepercayaan pelatih. Secara bertahap berproses, karena saya lama gak main. Terus sekarang dapat menit bermain lagi. Semoga bisa improve lagi ke depannya, kata Ricky Prama. Gelandang asal Sidoarjo itu memang selalu menjadi starter dari 4 pertandingan pramusim Persebaya. Meski tidak pernah bermain penuh. Kesempatan ini didapat karena ia bisa beradaptasi dengan cepat di Persebaya. Untuk saya pribadi, adaptasinya sangat bagus. Apalagi kan ini wilayahnya Jawa Timur, dekat-dekat rumah saya. Semoga saya lebih baik lagi ke depannya, harap Ricky Prama. Cepatnya adaptasi juga berkat kehadiran pemain-pemain lokal juga asing yang bersikap hangat pada sesama pemain, termasuk bagi pemain muda. Pemain lokal banyak, Mas, Rahmat, Irianto, Malik, Rizaldi, Koko, Ari Araya, Yusuf, Meilana, Tony, Firmansyah. Asing-asing juga enak untuk adaptasi, ungkapnya. Ricky Pratama menyebut tidak ada pesan khusus yang disampaikan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares padanya. Apalagi, sebagai mantan pelatih di PSM Makassar, Bernardo Tavares sudah sangat paham kemampuan Ricky Pratama. Dari coach Tavares suruh buktikan dan keluarin semua kemampuan, karena ini rumah saya dan kampung halaman saya, pungkas Ricky Pratama. Rekam jejak Bernardo Tavares bertemu Arema, terakhir bawa Persebaya Surabaya menang telak. Rekam jejak Bernardo Tavares bertemu Arema menjadi sorotan jelang semifinal Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Catatan pertemuan pelatih asal Portugal itu cukup impresif sepanjang berkarir di Indonesia. Berdasarkan data Transfermarkt, Bernardo Tavares mencatat 8 pertemuan melawan Singoedan dengan 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Laga terakhir menghadirkan hasil yang sangat meyakinkan bagi Tavares. Persebaya menang telak 4-0 atas Arema pada Super League 2025 hingga 2026 sehingga modal positif mengiringi langkah Bajul Ijo menuju semifinal. Piala Presiden juga memiliki cerita tersendiri dalam perjalanan karir Bernardo Tavares di Indonesia. Turnamen tersebut menjadi panggung pertemuan pertamanya dengan Arema saat masih menangani PSM Makassar. Kemenangan itu terasa spesial karena diraih di kandang Singoedan. Setelah turnamen berakhir, Arema justru berhasil bangkit dan meraih gelar juara Piala Presiden 2022. Meski memiliki rekor positif, Bernardo Tavares tetap pernah merasakan kekalahan saat menghadapi Arema. Tim asuhannya baru tumbang 2 kali dalam 8 pertemuan di berbagai kompetisi. Kekalahan pertama terjadi pada Super League 2023 hingga 2024 ketika PSM menyerah 2-3 di kandang Arema. Kekalahan kedua hadir pada Super League 2024 hingga 2025 saat PSM kembali takluk 0-1 dari Singoedan. Secara keseluruhan, 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan menunjukkan konsistensi Bernardo Tavares saat menghadapi Arema. Rekor tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya sebelum menjalani duel semifinal Piala Presiden 2026.
Ironi duel Persebaya Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026, dua tim terancam tanpa penyerang terbaiknya. Persebaya Surabaya dan Arema FC terancam tanpa dua penyerang terbaiknya saat berduel di babak semifinal Piala Presiden 2026. Sebenarnya, ada wacana yang bocor di media sosial soal jadwal semifinal Piala Presiden 2026. Ada surat resmi dari pihak panitia yang disebut bakal meniadakan laga semifinal antara Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema FC. Namun, Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2026, Samara Amani menegaskan bahwa kabar itu hoax. Pihaknya tetap tegas bahwa sejak awal duel semifinal bakal tetap digelar. Nah, melihat dinamika seperti ini, maka duel Persebaya versus Arema FC bakal terjadi dengan skuad yang relatif pincang. Persebaya misalnya baru saja mendatangkan seorang Alex Martins yang sudah terbukti jadi striker tajam selama 3 musim terakhir di Dewa United. Striker asal Brasil tersebut juga sukses mencetak gol penentu kemenangan melawan Port FC pada laga terakhir Grup B usai menerima umpan silang Francisco Rivera. Sayangnya, pemain asal Brasil tersebut harus ditandu keluar oleh tim medis usai mengalami cedera pada bagian bahunya. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengeluhkan sistem penjadwalan dan intensitas pertandingan pramusim yang terlalu tinggi. Resiko cedera meningkat dan menimpa seluruh pemain selama turnamen berlangsung. Ya itu benar, saya setuju. Dan inilah faktanya karena kita mulai bermain tanggal 26, 29, 1 Agustus, lihat perbedaannya, ujar Tavares pada konferensi pers setelah laga melawan Port FC, Sabtu, 1 Agustus 2026. Intensitasnya tinggi, terutama pertandingan pramusim hari ini, intensitasnya terlalu tinggi. Dan kami mencoba untuk mengganti pemain karena jika tidak melakukan ini, probabilitas lebih banyak pemain cedera akan lebih tinggi. Tapi itulah jadwal yang diberikan Piala Presiden kepada kami, jadi kami perlu bermain dengan aturan yang mereka berikan kepada kami. Tentu saja jika saya bisa memutuskan, saya lebih suka memberikan lebih banyak hari di antara pertandingan karena memungkinkan kami tidak hanya untuk memulihkan pemain tetapi juga untuk berlatih. Karena pada saat ini kami hanya pemulihan dan bermain, kami tidak bisa berlatih. Tapi bagaimanapun, begitulah adanya, untuk kedua grup. Saya hanya berpikir pada saat ini tim-tim dari grup A memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan tim-tim dari grup B karena Arema memiliki perbedaan waktu 1,5 hari karena mereka bermain sore, kami bermain malam.